Ya. Minimal kita berdoa di tempat yang karomah, membawa kebarokahan. Kita berdoa beliau ahli kubur mengaminkan. Benar, Itu yang benar ya. gitu. Jadi jangan kita sebenarnya kita doa di situ minta gini. Loh, kita kan bisa melihat kalau kita pun akan meninggal seperti beliau. Perjalanan harusnya ya kayak tadi Ami bilang, kita tuh harus cerdas. Apapun juga harus kita pikirkan. Ini apa, manfaat atau tidak buat kita? Apa sih temanya, tujuannya apa? Jadi setiap kejadian pun harus banyak pertanyaan buat kita. Ada apa ya, kenapa ya, kok bisa ya gitu. Apakah ini apa-apa, harus ada pertanyaan banyak gitu. Benar. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, kesayangan kita bersama di channel Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Wow. Ya. Kali ini video Lihat Kanan Kiri ini hostnya cuman sendiri, cuman gua doang karena host kita yang satu Bang Ipul sedang berduka. Ada keluarganya, iparnya sedang meninggal dunia. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan diberikan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkannya. Dan kali ini ya Sobat Binor, kita ada bintang tamu, narasumber. Narasumber kita ini beliau adalah memang bisa merasakan juga lah dan punya pengalaman mistis. Beliau ini suka ziarah-ziarah ke makam dan pengalaman mistisnya itu tentang perjalanan beliau ziarah ke makom-makom. Ya, kita sebut saja Ibu Ami ya. Ya, panggilannya Ami. Ami aja. Oh, Ami. Ya, itu gimana Mi untuk perjalanan? Emang udah berapa lama perjalanan ziarah ke makom-makom gitu, udah lama banget Mi? Dari tahun waktu itu sempat pulang dari Lombok 2028. 2028. Tinggal di 2000. Kita ini aja baru 2000. 2025. Salah. Ya, Sorry. 2008 mungkin 2008. Ya, 2022 dari sana dari sini dia mulai perjalanan seperti itu. Ya. Sampai ke Lombok tuh ziarah ke makamnya. Enggak ziarah, dulu sempat tinggal di Lombok lah. Oh, tinggal di Lombok. Tinggal di Lombok, setelah itu kan perjalanan lah di sana sudah ya namanya kita nggak tahu ya, kita ke daerah orang. Suka banyak ada yang antar ini, antar itu, ada barang-barang seperti itulah gitu. Cuma ya sekedar hadiah aja sih gitu. Terus rumah ada yang didatengin. Waktu itu ada datang orang dari Banyuwangi. Oh, bapak-bapak. Ke rumah. Itu juga kita di sana kan ngontrak ya waktu itu di Lombok itu, di Ampenan. Dia minta kita tuh, katanya dia dititipin keris. Gitu. Oh, keris. Bukan sembarang keris nih. Ya, kita sendiri nggak ngerasa gitu kan. Karena kita di situ ya kita pendatang, kita sih baik-baik saja di situ kan. Karena kalau kita di rantau itu ngerasa di situ bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung, itu benar-benar gitu. Benar. Jadi di sana ada beberapa orang yang suka tanyain barang, padahal kita sama suami itu yang nggak ngerti gitu. Nanya ke Ami itu banyak orang. Iya, minta ini loh dititip, ini dulu rumah Pak Iwan ya gitu kan. Iya gitu. Saya mau ada yang dititipin katanya untuk saya melalui Bapak loh. Kita nggak ngerti kan gitu. Tapi pada saat waktu itu kita persilakan saja, terserah. Ternyata memang benar dia dapat keris gitu. Di rumah Ami? Iya, di sana di Lombok. Jadi dititipinnya di rumah Ami? Ya kita kan nggak ngerti, tapi kan dia bawa nama kita gitu kan. Secara nggak langsung, jadi kalau saya bilang ya itu sih perjalanan aja gitu. Karena kan kita yang tidak mengerti, tidak tahu, tapi banyak orang yang merasa ketitipan ada buat ini ya gitu kan.
Dan ya bagi kita begini, memang ada barang-barang seperti itu yang suka datang, tapi kan kita yakini mungkin barang itu buat orang melalui perantara kita. Jadi kita juga tidak boleh mengakui karena kan kita tidak merasa memiliki gitu. Jadi ya banyaklah seperti itu, kayak yang tahu-tahu. Benar waktu itu suami dapat kayak ada yang batu, ada yang apalah, tapi setelah itu ada yang tahu. Kemarin dapat ini ya, kok dia tahu ya, mungkin haknya dia, malu kita gitu aja. Gitu. Akhirnya dikasihin tuh. Ya iyalah, karena dengan sendirinya kita meyakini kalau kita tidak punya apa-apa dan buat apa juga, apakah barang itu bermanfaat buat kita atau tidak, gitu. Itu yang harus kita yakini. Jadi apapun bentuknya ya sudahlah gitu. Kalaupun memang hak kita sudah pasti. Karena kalau barang-barang seperti itu, bagi saya, bagi Ami ya, leluhur orang tua tidak akan pernah menyusahkan anak cucunya. Jadi kalaupun itu barang buat kita ya sudahlah gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang mencari, tapi buat apa kan niatnya macam-macam. Apakah itu berguna buat dia atau tidak? Apakah itu jadi mudarat atau tidak? Itu yang belum mungkin yang mereka pahami. Gitu. Kayak barang-barang yang mistis, apalah segala macam. Harus dipikirin lagi gitu, maksudnya buat apa, bermanfaatkah buat kita, kegunaannya apa, kalaupun gitu ya. Hak dari leluhur buat kita kan nyampe dengan sendirinya, tidak perlu dicari. Kalau emang milik ya. Iya. Kadang-kadang kan ada yang repot-repot harus ngambil ini, ngambil itu. Apakah itu berguna atau tidak? Kadang orang ada yang suka nyari, benar-benar nyari. Benar. Karena ada beberapa yang seperti itu dan ya alhamdulillahnya kita juga punya gitu kan. Dulu ibaratnya dari orang tua lah gitu. Cuma bagi Ami begini, kalaupun itu haknya buat apa? Harus dicari begini. Tidaklah gitu kan, sesungguhnya kembali ke dasar. Orang tua, leluhur, karuhun tidak pernah mempersulit anak cucunya. Jadi itu patokan kita. Jadi kalaupun mereka buat cari-cari bendanya atau kerisnya kasarnya, ya sudahlah silakan. Tapi kan isinya kalau udah hak kita, ngapain dicari wadah, udah isinya aja ke gue gitu. Iya benar. Jadi ya kalau emang bukan miliknya, dan kalau nyari bukan miliknya juga susah kan, nggak bakal ketemu kan. Paling kalau ketemu juga sebentar doang. Ya, itu kan kadang-kadang juga ada yang dibuat-buat ya gitu. Kan harus kita juga ya, dulu kan saya tahu juga kan ya gitulah, karena perjalanan ya dari uka-uka, kan namanya uka-uka ya, barang ini barang itu. Dari uka-uka ketemu muka. Dari ketemu muka baru ketemu rasa, barulah di situ kita tahu mana saudara yang benar. Kalau kan sekarang banyak orang-orang mau cari barang ini, cari barang itu. Dia mengaku turunan ini, turunan itu. Yang perlu dicari turunan dia, mengakui tidak dia anak cucunya, jangan dia ngaku-ngakuin gitu loh. Sekarang hari gini kan banyak yang seperti itu. Dan banyak. Harus di apa ya? Kalau yang Ami tahu, orang tua itu teliti. Leluhur karuhun teliti. Siapa anak cucunya, dan anak cucunya itu harus cerdas. Bukan yang dia aku-akuan. Gue dititipin barang ini. Kalau barangnya itu apa? Bermanfaat tidak buat kita gitu. Apakah barang itu buat kita atau tidak gitu. Harus cerdas dalam berpikiran. Jangan tadi diambil itu merasa milik kita. Ternyata itu membawa mudarat buat kita kah? Buat apa gitu. Nggak semua keturunan mungkin bisa ngejaganya gitu mungkin ya. Benar. Dan mungkin leluhur juga milih orang kan. Benar. Karena kan misalnya gini, satu keluarga kita bisa punya berapa anak gitu. Terus anak ini yang kompeten misalnya kah? Yang dilihat hatinya lah kalau orang tua itu. Hati lah yang, karena tirakat yang paling baik adalah hati yang bersih. Benar. Orang yang berakhlak, orang yang beradab itu tidak bisa dicari. Mereka suka cari yang namanya permata lah, ini dicari. Buat apa? Karena permata sesungguhnya itu hati. Iya benar. Hati yang bersinar, itulah permata yang sesungguhnya. Yang setahu Ami sih begitu ya. Ami juga nggak ngerti, tapi kan dari perjalanan ini ke sini, jadi kita mengetahui. Gitu. Jadi karena ada pengalaman, ada proses di dalamnya, jadi kita mengetahui O-nya tuh nanti ketemunya bulat, bukan O panjang. Gitu. Kan O-nya tahu karena kita merasakan. Karena seperti itu kan hidup dari rasa. Batin, hidup, rasa. Tiga ini. Ruh dan jasad menyatulah semua. Jadi buat silaturahim gitu. Sama kayak ya setahu Ami aja sih dari perjalanan. Silaturahim itu kan apa sih gitu kan judulnya, menyambung tali silaturahim dari yang namanya
apa? Samurai. Samurai. Sambungan yang terurai. Wah, Gitu, istilahnya cerita. bagus juga tuh, Pak Produser. Samurai, catat. Sambungan yang terurai. Oh. Jadi sebenarnya yang kita cari itu kalau silaturahim kita berjalan, silaturahim kita yang baik ya didasari dengan yang baik-baik gitu. Akan menyambung. Jadi kenapa beliau juga leluhur kita, oh iya ini anak cucunya ya, oh iya gitu. Jadi kita diingatkan kalau beliau ada, mereka ada, kita anak cucunya mengingatkan, menyambung tali silaturahim lagi. Benar. Kalau ini kita ngobrolnya sambil santai aja. Ngopi. Kalau Ami sendiri ngeliat saya gimana? Hatinya bersih gak? Itu kembali manusianya. Iya. Nah, terus asal muasalnya Ami melakukan perjalanan ziarah ke makom gimana tuh asal muasal? Gini, Ami kan punya anak 3. Yeah. Ini sih jujur-jujuran aja gitu kan. Ya semua anak itu ada watak dan sifat yang berbeda. Benar. Jadi waktu itu ada anak Ami lah yang pertama ini perempuan, dia yang apa ya? Kalau Ami bilang itu kok dia frontal ya gitu. Kok dia begini ya gitu kan. Ibaratnya orang tua kan mau anaknya yang sempurna lah judulnya. Mau anaknya yang baik ya gitu. Waktu itu Abi sempat down sih, udah dimasukin ke pondok apa segala macam. Tapi kan itu perjalanan ya. Perjalanan. Pada dasarnya Ami jadi tahu, oh ya itu proses yang harus dia jalani. Karena setiap orang itu ada proses yang harus dia jalani, pembentukan kepribadiannya dan pengalamannya itu. Jadi nggak semuanya anak harus berpikir apa kiblatnya ke kita orang tua harus begini. Itu tidak bisa. Dan itu sudah perjalanan gitu, nggak bisa gitu. Jadi dari perjalanan itulah banyak pelajaran yang Ami ambil gitu. Dari kita pengen membuat pembenaran untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk pribadi kita, ya sudah gitu. Akhirnya kita ketemulah dengan ya kayak tadi orang yang banyak ke rumah itu dari pertemanan, ya dari uka-uka kayak tadi. Ada yang cari barang, cari ini, cari itu. Ya disitulah kita ketemu campur. Seperti jadi ini sih pelajaran yang Ami ambil ya. Ternyata dari itu semua seperti dari muara ke lautan itu ada 2 aliran, yang bening dan yang keruh, dan itu tidak bisa tercampur. Coba sekali-sekali ente lihat itu kalau ke muara lihat ada pasti ada dua alur. Ada 2 alur yang berjalan beriringan. Sama seperti kebaikan dan kejahatan tidak akan bisa beda tuh ya. Iya, benar itu. Kalau kita ke tempat-tempat ziarah yang benar yang mumpuni ya gitu. Insya Allah ketemu seperti itu. Dan kita harus kalaupun kita ziarah kemana-mana juga harus teliti, kok begini ya, ada apa ya, kok begini ya, harus kita main. Karena itu kan sama aja kayak kita pergi haji kan kita ziarah juga. Cuman model kayak kita nih duit belum nyampe, ya udah ke wali-walinya aja dulu gitu kan, kayak yang dekat-dekat aja dulu, minimal manfaat lah, minimal kita tahu lah kita menyabanya dulu gitu. Tapi kan kadang-kadang nih ziarah itu ada yang menyalahgunakan ya istilahnya, benar. untuk seperti pesugihan, jodoh, harta karun, segala macam. Jodoh, minta apa benar. Itu gimana tuh nih maksudnya? Ya kembalinya sih kan mereka itu pribadi masing-masing. Ada tujuan masing-masing. Karena juga kita tahu mereka ke ibadah ke Baitullah juga belum tentu mereka semuanya murni haji. Karena ada niatnya tertentu juga. Benar. Iya. Jadi semuanya itu kembalinya ke manusianya. Ke niatnya. Iya. Kemarin kan Abi bilang, kita ini harus cerdas, harus teliti. Apapun harus dipikirkan. Ini buat apa ke sana gitu kan. Kalau kita nih orang yang suka ziarah, kita harus melihat beliau ini sudah mati aja minimal masih banyak dikunjungi orang-orang. Benar. Ya kan? Masih bawa manfaat buat orang-orang yang dagang, jual kaosnya. Buat apa? Tapi kan mereka kadang-kadang lupa perjalanan beliau ini seperti apa. Hingga mati aja masih membawa barokah buat yang lain gitu. Benar. Nah itu yang tidak mereka sadari. Prosesnya seperti apa gitu kan. Apakah kita sanggup seperti beliau? Kan tidak. Minimal kita berdoa di tempat yang karomah, membawa kebarokahan. Kita berdoa beliau ahli kubur mengaminkan. Itu yang benar gitu. Jadi jangan kita sebenarnya kita doa di situ minta gini. Loh, kita kan kesana melihat kalau kita pun akan meninggal seperti beliau. Perjalanan harusnya ya kayak tadi Ami bilang, kita tuh harus cerdas. Apapun juga harus kita pikirkan. Ini apa, manfaat atau tidak buat kita? Apa sih temanya, tujuannya apa? Jadi setiap kejadian pun harus banyak pertanyaan buat kita. Ada apa ya? Kenapa ya? Kok bisa ya? Gitu.
Apakah ini apa-apa? Harus ada pertanyaan banyak gitu. Benar. Kadang orang maunya instan kan, Iya, nggak ada prosesnya. Iya benar. Iya. Kadang ya perjalanan Ami juga adalah beberapa Ami temuin. Yang orang-orang itu yang Ami mumpuni lah, ada yang maaf sekali lagi Ami Iya. bilang, ada yang Pak Ustadz, ada yang namanya Abah udah begini. Cuma giliran Ami masuk ke sana, apa ya yang dia cari? Dia cari harta karun ke sini, cari harta karun segitu. Sekarang yang Ami pikirin gini, apakah mereka nitipin harta ya kalau mereka mau ambil aja gitu kan? Iya. Iya kan? Kalaupun hak tidak perlu dicari. Benar. Gitu kan? Tidak perlu dicari kalau hak itu udah Datang pasti sendiri, nah, iya. pasti nyampe ke kita. Iya. Mungkin dengan jalan apa? Kembalinya Benar. ke diri kita. Baik tidak kita, ibadah kita bagaimana? Kehidupan kita bagaimana? Adab kita bagaimana? Itu harus dicari dengan sendirinya. Leluhur orang pasti akan memberikan jalan, entah kita diketemuin buat proyek kita berhasil. Iya, Itu kan benar. kadang-kadang mereka lupa. Mereka Iya. maunya instan. Mereka harus beli minyak 9 penjuru, 7 penjuru segala macam, terus beli apel gen segala macam. Terus udah gitu kan banyak juga mereka yang tangan-tangan yang nggak bener ya. Oh ini harus ke sini, harus beli ini, harus beli ini. Yang orang bodoh lah yang dimakan. Jadi Iya. buat apa gitu kan, mengatasnamakan yang sudah tidak ada ya gitu. Benar. Mengatasnamakan leluhur Ah. gitu kan. Itu yang mereka suka lupa. Padahal gitu. belum tentu leluhurnya nyuruh kayak gitu kan? Ya tidak ada Tidak ada kayak sebenarnya, seperti tidak itu ya? ada, tidak ada, karena apapun bentuknya kembalinya ke diri kita. Kalau kita baik akan bukan baik dan Allah datangkan kebarokahan. Yang penting kan minimal gini, kita tidak perlu mencari banyak. Tapi kan pada saatnya ada Allah kirimkan. Iya. Pada saat keinginan kita di dalam hati Allah aminkan. Benar. Iya kadang-kadang Itu- kita cuma pengen apa ya, tentu ada yang ngirimin. Itu Iya. kan barokah Benar. dari doa kita. Tapi kan mungkin tidak semua orang berpikiran seperti itu. Tergantung imannya kan, kalau Ya, jadi gini. keyakinan kita seperti Makanya itu. jadi gini, kalau Ami bilang setiap orang itu harus cerdas, harus belajar, harus melihat. Jangan dia pergi ke ziarah kemana, yang maunya dia apa, itu aja instan gitu kan. Tidak melihat apa dasarnya kemauannya apa, kan banyak. Mereka juga banyak. Itu kan mereka maksudnya gini, kita ini udah ayolah gitu, Iya. rubahlah, positif lah gitu. Iya, benar. Membuat apa sih? Ini udah di mana-mana nih. Iya. Udah yang namanya udah banjir, udah gunung sudah meletus, Oh, sudah banyak sudah di bencana mana. alam Nah, lah, kasarnya ya. mereka harus lebih lagi. Ada apa nih? Alam udah marah. Kenapa? benar, Gitu kan benar, kasarnya. benar. Harus dibangun dari diri masing-masing. Jadi tidak hanya untuk kesini. Buat apa? Gitu. Jadi Iya. kita harus ngebangun juga pikiran kita buat apa. Manfaatkah kita? Bergunakah kita? Gitu kan. Jadi ditanya juga. Sebenarnya mereka ada. Leluhur itu ada sudah pasti. Dan Iya. mereka akan judulnya itu mereka menyatakan beliau ada. Gitu. Tapi kan kadang-kadang ya kayak kita nih manusia-manusia yang takut ya kalau Ami bilang ya maaf sekali lagi. Jadi mereka yang suka punya pikiran aneh-aneh gitu. Mereka mau cari ini, mencari ini. Kasihan kalau Ami lihat. Iya, benar. Mereka bela-belain berapa juta harus buat beli minyak, beli apa. Beneran gak sih gitu Iya. kan? Dan itu Ami lihat ada yang datang dan sudah Ami alami. Buat apa? Nyaksiin dengan kepala mata sendiri ya. Iya, buat apa gitu kan? Apakah itu berguna? Benar. Buat apa? Apakah itu jadi barokah buat keluarga kita? Gitu kan? Sama kayak kita kan begini. Kalau kita bisa nahan lapar ya, tapi kalau anak Iya. itu aja kasar lihat. Kebarokan yang kita cari bukan yang instan lah judulnya. Kadang-kadang ya ziarah kita banyak kemana-mana, banyak niat-niat yang nggak benar. Buat apa sih gitu? Yuk dong gitu. Iya. Ini orang-orang yang suka giring-giring ziarah. Udah dong jangan dikasih iming-iming yang bagaimana. Benar. Kita doa bidoa aja deh gitu kan. Dari doa bidoa kan nyambung. Benar. Pasti kan nyampe gitu Iya, loh. benar. Dengan doa yang tulus. Iyalah, pasti nyampe. Kalau nggak percaya mati aja dulu kalau guru gua. Jangan dong, belum. Ya enggak, kadang-kadang gue suka sama guru ngaji digituin. Ente nggak percaya kalau doanya nyampe gitu. Mati aja dulu ente. Kadang-kadang digituin dan memang benar gitu. Jadi kita nggak perlu takut lah, yang namanya doa bidoa itu pasti ada. Kalau kita punya orang tua yang sudah nggak ada, keluarga yang sudah nggak ada, leluhur, karuhun yang sudah tidak ada, kita doakan Kirim saja. doa, Jadi iya. kembalinya doa buat kita juga, Benar. jadi barokah gitu. Jadi nggak perlu cari yang aneh-aneh deh, udah gitu. Lu kerja aja yang bener gitu. Tapi selama perjalanan ziarah ke makom itu ada hal-hal yang aneh, hal mistis gitu. Ada apa mungkin orang yang niatnya kurang bagus ya, mungkin
mengalami apa gitu yang niatnya kurang bagus atau bagaimana? Ya ada lah, karena itu kan perjalanan ya. Kalau Ami bilang sih gini, apapun yang di depan kita perjalanan itu adalah pelajaran buat kita. Kita harus ambil positifnya. Kenapa ya orang ini begitu gitu? Karena itu kan pernah juga Ami pernah lah kejadian gitu. Waktu itu Ami ikut ziarah, ada ibu-ibu lah gitu. Dia minta untuk memperbaiki dirinya gitu. Dan dia itu tidak tobat gitu, dia mau tobat. Mau tobat kasarnya, cuman dia karena kita seneng ya kayak gitu-gitu ya. Kalau kita kan, kalau bagi Ami sih begini aja. Kalau kita ziarah itu kan dunia akhirat dapat. Gitu. Kita misalnya ke daerah mana gitu kan, di situ ada pemandangan yang bagus. Habis itu kita ngopi-ngopi, tapi kan kita sudah memberi salam sih, kan gitu kan. Nah, jadi ada hal baiklah yang ada hal manfaat lah yang kita dapat, baru kita senang-senang gitu kan. Ada waktu itu ibu-ibu lah gitu, teman Ami juga, ya dikenalkan juga gitu. Dia pengen tobat katanya gitu kan. Tapi kan kita kembalinya ke manusianya ya Mas ya gitu. Beneran tobatnya apa bohongan tobatnya gitu kan. Ya kan kembalinya ke manusianya gitu. Setelah kita minta diantar adalah ke Serang waktu itu. Ke Serang. Setelah kita lagi doa sudah pasti kita doa gitu kan, niat di makom di makom itu kan, tahu-tahu dia kayak orang kayak ngeluh, padahal dia adanya posisinya di sebelah Ami persis gitu kan. Ami cuma nengok dia ngapain ya gitu. Ya sepenglihatan Ami mah nggak kenapa-napa, tapi setelah dia doa selesai baru dia bilang, kenapa sih Bu nggak nolongin saya dibanting ke sana sih, dibanting ke sini. Jadi kan apa ya sebenarnya kalau kita mau bicara gitu kan ya itu kan perbuatan elu ya gitu sebenarnya. Kalau sebab akibatnya gitu aja. Kadang-kadang kan orang suka lupa Mas gitu. Jadi ngeluh itu maksudnya ngeluh ucapan atau dia merasa kesakitan pas ngeluhnya itu? Iya, kalau yang Ami denger dia cuma gitu. Padahal kalau kata dia cerita, dia lagi dihantam, dia lagi dijebresin ke tembok. Ya kan kembalinya nggak mungkin lah gitu kan. Kalau kita kesana kita assalamualaikum dulu. Apa sih niatnya gitu. Jangan dicampur adukin gitu. Nah itu dia. Jadi mungkin niatannya kita kurang tahu juga ya. Mungkin niatannya kurang bagus apa gimana. Jadinya dia kena akibatnya. Ya imbas lah mungkin dari. Ya mungkin ya kita juga nggak bisa bicara banyak. Mungkin dia yang hanya ada sedikit dia pengen taunya juga. Tobatnya juga bohongan ya, mungkin sih beneran, cuman kan dari situ ada apa sih gitu kan, yang harus kita tanyakan, ada apa ya, kok bisa ya, kenapa kok dia diginiin ya gitu kan. Jadi harus ada pertanyaan itu kalau bagi Ami ya gitu. Dan waktu itu sampai dia nggak bisa jalan juga, jadi kita bopong, kita kebawa keluar, diobatin juga sampai dia nggak bisa jalan. Setelah dia sadar baru kita pindah lah ceritanya, waktu itu kita ke tempat ke Serang juga. Setelah tempat ziarah juga. Iya tempat ziarah juga. Beda tempat gitu kan. Kita juga pengen tahu kan, karena kita biasalah ibaratnya kalau udah ke sana kita harus ke sana, karena kan sebenarnya ya untuk di daerah kita nih banyak sekali gitu kan. Kan sesungguhnya ya para wali juga kan ada di Indonesia ya gitu. Gak usah jauh-jauh sebenarnya. Ya kayak gitulah. Jadi kita nyaba dulu, silaturahim dulu lah gitu. Kalau dia punya niat yang aneh-aneh, ya kembalinya yang aneh-aneh juga. Tahu-tahu dia nggak bisa jalan, dia ngerangkang. Ada apa sih gitu kan? Itu orang yang sama yang pas saat ngeluh itu. Orang yang sama. Pindah ke makam lain, dia malah nggak bisa jalan tuh. Nggak bisa jalan sama sekali, dan di mobil aja dia ngerangkang. Naik ke mobil itu dia benar-benar ngerangkang. Itu ditanya kenapa gitu? Apa? Iya dia bilang, cuma dia bilang, aduh saya nggak kuat, saya nggak bisa jalan gitu kan. Cuman kan saya bilang, kalau mau kita bicara yang panjang kan ya terlalu naif mungkin ya. Lu siapa yang ngasih tau gue gitu kan. Nanti kalau kita nasihatin disangkanya kadang begitu, kadang bukannya kita tidak mau, jadi biarkan orang itu bertanya. Jadi leluasanya kita enak memberi. Kalau orang sudah bertanya berarti kan kita sudah tahu kehidupannya dia. Jadi kita tidak, bukannya kita pengen campur urusan orang lain, ya kan? Sama kayak orang ada masalah datang ke kita. Kita kan gini, buat apa tahu? Ngapain juga tahu? Kenapa harus tahu? Mendingan gua nggak tahu kalau gitu. Kepo banget deh. Kepo banget. Benar. Tapi kan kalau sudah ke kita seolah-olah masuk kehidupannya dia. Jadi kan ya sudah dia curhat, ya kita harus enak juga ngasih tahunya. Karena bagi Ami, apapun yang keluar juga harus positif, harus baik. Karena kan kita punya, kayak Ami punya keluarga, punya anak gitu kan, kemana-kemana. Karena hidup bagi Ami begini, ini tangan kenapa harus begini?
Kenapa ini jempol gede? Kenapa ini ada 4 keset? Kenapa ini kosong? Kalau kita silaturahim kita bagus begini jadi rapat. Kenapa ketemunya begini? Tetap kepada Allah yang gede, yang kuat. Lurus ke atas. Gitu. Itu filosofinya ya. Iya, kalau filosofinya bagi Ami sih seperti itu. Kenapa? Jadi kita kalau silaturahim yang bagus, Allah kuatkan juga silaturahim. Ini kenapa berempat? Kenapa 4? 4 ini kembali kepada diri kita. Kita nunjuk begini, 4 kembali ke kita. Hati-hati nih. Gitu. Iya. Ya harus, ya kayak tadi harus lihat keadaan, harus positif. Jangan ada aneh-aneh lah gitu. Karena hidup ini sudah susah, jangan dibikin susah. Hidup ini sudah sulit, jangan dipersulit. Iya, Bang. Iya kah? Kita hidup menjalani kehidupan yang normal saja. Ya kah? Sudah Allah kasih beri kita ujian. Karena hidup ini bagi kami adalah kajian, ajian, ujian. Oh iya. Tidak gampang membuat ujian. Jangan gampang sebentar-sebentar. Ini ujian buat gue nih. Enak aja lu siapa gitu kan? Iya kan? Iya, kadang saya juga mikir gitu, aduh ujian gue nih, ya enggak lah. Padahal belum tentu karena ini kajian, dikaji. Oh iya. Hidup ini dikaji. Ada apa sih nih kehidupan ini? Kenapa ya? Kok ke diri kita begini ya? Kenapa ya? Kenapa? Harus ada pertanyaan. Setelah dikaji baru diaji lagi nih. Oh iya. Baru kalau kita tidak merasakan, kalau benar-benar kita sudah melakukan yang baik-baik, kok datang ya ini ujian. Oh baru ini ujian dari Allah. Gitu. Setelah diaji, baru kita bisa ngambil kesimpulan itu ujian gitu. Kalau emang masih ada. Iyalah karena hidup. Jadi kita jangan gampang. Ini ujian gue nih enak banget tuh ya. Gitu. Gitu. Iya benar. Jadi diminum nih. Jadi ibu-ibu yang tadi itu sampai ngerangkak jalan akhirnya bagaimana tuh sembuh atau cerita akhirnya kita obatin iya. Oh diobatin. Ya diobatin dulu lah minimal kita kasihan masa dia dengan begitu kah? Iya. Pasti kan dia muntah-muntah segala macam. Iya. Ya jadi kita tanya juga niatnya harus bener ya karena sini udah. Ya kan kalau kita datengin ya alhamdulillah selama ini yang Ami jalani kok kita ziarah ke tempat-tempat yang bener lah kasarnya. Jangan kita kuat-kuat itu makam siapa kita ziarahi minta apa. Ya kan harus kita lihat juga. Bener. Siapa yang kita datangi. Benar. Gitu kan. Harus jeli juga, harus kita teliti juga, harus kita tahu juga latar belakangnya. Karena kan kita mau berkunjung ke rumah orang umpamanya kita harus tahu tuan rumahnya siapa. Ya kan? Iya minimal. Juga kalau orang tua Amin dulu gini, kalau kamu mau ziarah sapa dulu di dalam rumah. Jadi kah assalamualaikum dulu, kita patihan dulu yang kita mau ziarahi siapa. Minimal mereka sudah menyambut kita. Jadi minimal kita dikasih selamat lah sampai-sampai gitu. Gitu. Jadi ya banyak-banyak sih memang kejadian untuk jaro-jaro kemana gitu kan. Ya setiap tempat masih banyak banyak beda-bedanya, banyak tiap orang juga ngalami beda-beda. Ya iya banyak sekali karena itu kan ya kembalinya gini lagi, kembalinya kepada diri manusianya. Mereka datang buat apa, gitu. Sudah pasti gitu. Kalau kita mau kemana nih, nggak usah jauh-jauh kita di daerah kita aja banyak sekali yang begini. Iya. Malah pernah ya ada juga yang masih hidup ya. Kalau kata orang tua dulu jadi gini, yang orang tua itu udah turun gunung. Jadi mereka ya minimal mereka hidup, bukan mati, bukan hidup gitu. Oh hidup. Jadi Ami pernah juga ketemu, maaf sebelumnya. Iya. Waktu itu ada Abuya Toha lah. Beliau hidup di sampah, di pemukiman sampah. Oh. Di Bekasi? Enggak, di sini di Kademangan. Oh Pademangan? Iya, Kademangan. Beliau telanjang, tapi tidak bau, tapi beliau wangi. Oh beliau tidak pakai busana gitu maksudnya? Iya celana pendek. Celana pendek ya. doang. Yang menyatakan begini, jadi kita tidak boleh memandang rendah seseorang. Oh iya benar itu. Jadi waktu itu Ami datang ke sana, Ami juga diajak sama teman, sama suami Ami ke sana karena alhamdulillah perjalanan Ami ziarah juga selalu sama suami, nggak pernah sendiri. Jadi kita berdua sejalan lah gitu judulnya. Terus kita yang selalu ya udah kita niat ke orang tua gitu. Karena kita begini, kenapa sih kita sowan ke orang tua? Iya. Karena kan kita hidup ini udah sulit ya kalau bagi Ami ya.
Terus sama. doa kita kepada Allah belum tentu kan. Kita ini siapa ya langsung kepada Allah gitu kan. Minimal kita datangin ke rumah guru-guru, sowan ke rumah orang tua, minta doanya, minta disambangi. Jadi doa kita disampaikan oleh mereka gitu kan. Kenapa? Karena kan guru-guru itu kenapa dia didatangin banyak orang? Kenapa orang tua itu didatangin banyak orang? Gitu kan? Benar. Ya kan minimal kita buatnya nyambung lidah lah kepada Allah gitu kan judulnya. Jadi kan buat kita nih kajian kita kepada Allah, kita ini siapa yang juga masih belentang-belentong, yang masih ada sifat-sifat nggak bagus lah di kita kan. Kita harus tahu diri itu gitu. Jadi minimal buat menyambungi, buat didoakan juga. Jadi minimal kita dapat barokahnya lah dari guru-guru. Jadi itu beliau itu banyak didatangin para ulama, banyak didatangi orang-orang yang pejabat. Tapi tidak semuanya bisa beliau terima. Itu di depan mata Ami. Yang di Kademangan itu? Iya. Oh. Alhamdulillahnya sebelum dia nggak ada, Ami dicari. Waktu itu Ami yang aneh lagi dari tempat sampah itu Ami dikasih es krim sama suami itu. Kalau kita pakai logika dari tempat sampah diambil es krim yang masih berbentuk es krim itu dari mana? Jadi es krimnya itu nggak ada bungkusnya langsung. Waktu itu kan ada berempat. Iya. Jadi kita datang sewan ke sana ke rumah Abuya. Karena Ami sih nggak macam-macam ya, karena kita hidup ini kayak tadi kesulitan itu hidup banyak sekali yang Ami yang minimal Ami minta tenang lah gitu. Minta ibadah Ami tenang, minta kita semuanya dikasih kemudahan. Ami jambangi beliau, Ami ketemu dengan beliau, alhamdulillah beliau juga mau terima Ami gitu kan. Ya sudah, disitulah Ami dapat kenikmatan. Cuma ada beberapa yang aneh bener. Karena waktu itu Ami disuruh cari Fanta. Minuman. Iya, itu kan logika gampang kan kita cari. Itu Ami cari enggak ketemu. Hampir 2 jam. Nyari ke warung-warung enggak ketemu. Nyari ke warung, nyari ke pasar. Waktu itu Ami sampai sempat diomelin kan sama suami, ditelepon kan. Kenapa sih lama bener nyarinya di Arab gitu kan. Gitu kan. Itu ternyata sampai Ami bilang kan kembalinya. Ini lagi orang tua ya nyuruh jangan ngerjain apa gitu kan. Jadi Ami sempat ngebacot kayak gitu, kalau mau bantu Ami cari jangan ngerjain gitu anak cucunya. Kita juga kan maunya bener. Di situ ada warung mau tutup baru Ami dapet. Baru. Itu nggak pakai logika Fanta yang segitu banyak di Indomart, di Alfa, di mana nggak ada, demi Allah itu nggak ada. Ami cari sampai 2 jam itu sampai Ami diomelin. Sampai dapet pun akhirnya waktu itu dia udah diambil tuh 3. Dimasukin ke kulkasnya buat anaknya katakan, Pak ini tolong ada semuanya nggak? Ada, tadi udah jadi es, udah bawa aja ke sini buat saya. Itu baru dapet. Terus Ami disuruh cari anduk biasa. Anduk biasa kecil. Iya, itu kan di mana-mana banyak ya kan logika. Di Indomaret itu nggak ada. Itu beneran nggak ada. Itu logika lagi main. Iya. Dan beliau tahu, dia bilang ini anduk KW. Bilang, masih bersyukur dapet gitu kan kita bilang kan. Ini aja nyarinya udah naik tangga turun tangga kayak orang mau ziarah gitu, nyari anduk itu. Jadi ya kadang-kadang kayak gitu orang tua itu nguji kita antara kesabaran dapet tidak buat apa enggak gitu kan. Bukan masalah barangnya bukan karena barang yang kita nilai enggak ada harganya. Itu kan ya kayak gitu, itu kan kajian hidup ya Mas. Kadang-kadang begini, yang menurut kita tidak ada apa-apanya tapi barang itu berarti bagi orang-orang tertentu gitu. Mungkin proses nyarinya yang dilihat. Itu dia. Sekarang suami Ami disuruh nyari bedak salisil tuh yang bayi. Kan banyak di mana-mana. Ini nggak dapet sampai dia pulang. Jadi ada beberapa keanehan lah kalau kita ketemu orang tua. Ada juga beberapa kajian ya, kita ketemu orang tua waktu itu di Bogor. Disuruh makan, itu ada yang aneh lah, rokoknya mungkin nggak dapat. Itu Ami nggak dapat itu rokoknya sampai sekarang. Dia rokok merek apa? Nih. Sigaralos Indonesia. Sigaralos. Sigarilos. Iya. Ada benderanya, ada 7 bintang, 9 bintang, ada bendera merah putih. Nggak ada lah di sini. Bukan sigarilos yang biasa tuh? Tidak, pokoknya tidak. Itu bentuknya juga aneh dan itu alhamdulillah Ami dapet gitu aja. Bersyukur aja. Jadi kan ya bagi Ami gini aja. Ya kayak tadi kalau kita sowan ke rumah orang tua, jangan ada pikiran aneh-aneh. Benar. Dan waktu itu alhamdulillah beliau kasih pisang. Coba dimakan pisang ini manis. Berpikir gak apa yang saya tanam pisang berbuah pisang? Kajian kah? Ya kan kadang-kadang manusia
Gampang aja punya pikiran instan. Gua nanam pisang pasti buahnya pisang. Iya. Tapi kan belum tentu pisang itu manis. Siapa yang bikin manis itu pisang? Iya benar. Iya kan gitu. Ya banyaklah kajian-kajian yang harus kita buka nih otak kita nih gitu Iya. kan. Jangan aneh-aneh gitu loh. Di zaman udah kayak gini nih gitu. Sekarang kalau lu mau kesana tujuannya apa? Buat Iya. apa gitu. Harus kita yang cerdas lah berpikirnya. Buat apa sih? Buat apa? Terus kita kesana buat apa? Mau cari apa lu kesini? Iya. Gitu. Jadi harus ada tujuannya yang baik. Hasilnya nanti baik, insya Allah Benar, barokah. Benar. Gitu. Dan itu Luhur mungkin mau lihat perjuangannya, cara ngedapetinnya, tuh Ya yang bisa, anduknya. karena kan bagi ya kita harus dikaji, harus diaji. Karena itu kan banyak kalau bahasa ya banyak juga orang tua yang kayak gini. Kalau perjalanan Ami banyak orang tua yang ada mereka yang ingin dituakan. Oh iya. Ada mereka yang sok tua, Iya. ya kan? Ada mereka yang pengen dihormati dengan kebanggaan tersendiri dengan perjalanan. Tapi mereka lupa. Kadang ada anak kecil yang harus dituakan. Ilmunya itu anak lebih tinggi dari orang tua. Itu yang suka lupa orang tua. Kadang yang muda itu nggak selalu ilmunya lebih rendah. Iya. Karena kajian hidup ini kita perjalanan kayak kami ke rumah, ya kan? Ngelihat orang begini, itu kan sebenarnya Allah pertontonkan buat kita. Ini loh kejadiannya begini. Kita kan nggak mungkin, gua banget tuh gitu kan. Iya. Pasti kan, oh ya gitu kan. Ada di kita aja yang rasa diri kita hanya merasa dan dirasa saja. Oh itu kejadian gue tuh gini gitu. Jadi harus jeli apapun bentuknya dimanapun kita berada. Kita buka nih pikiran kita gitu. Nah benar. Jadi untuk Sobat Binor ziarah itu ya harus dengan niat yang baik. Iya, jangan niat yang baik. Iya, Karena kan kita kadang-kadang lupa. Kenapa sih nih ahli kubur ini masih bawa manfaat? Ya kah buat orang banyak? Apa sih? Tapi kan kita kadang-kadang lupa prosesnya dia seperti apa ya? Perjalanan dia ini beliau seperti apa ya? Hingga aminnya langsung diaminkan oleh Allah. Kayak kita kan aminnya kita entar-entaran ya kalau bilang. Iya dong gitu kan. Entar dulu deh lu masih banyak nih gini-gini gitu kan. Kita harus kita kaji lagi kan gitu. Iya, jadi selain kita doa sendiri, jadi melalui perantara sama leluhur, kiai-kiai gitu iya, kan. benar. Ziarah juga kan ada macamnya dan ya banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang Ami suka mimpi dulu, setelah mimpi kita nanya kan. Ini pernah lah Ami waktu itu. Kalau boleh tahu mimpi apa Mi? Waktu itu kita bicara ke Pamijahan ya. Waktu itu Ami belum pernah ke sana. Tapi Ami kok ada di dalam goa ya gitu. Kok ada stalagmit ya gitu. Terus ada batu ya, ada air ya. Terus Ami datang ke rumah Abang Ami kah gitu kan. Mereka suka bawa-bawa ziarah kayak gitu. Ternyata sampai di sana dia ketawa. Siapanya Mi? Abang Ami dia bilang, dia bilang, emang lu nggak tahu itu tempatnya, katanya dia gitu kan. Itu ada beneran gitu kan. Ternyata pas sampai ke sana, ya bersyukur Ami, itulah yang di dalam mimpi Ami begitu. Jadi suka seperti itu ya gitu kan. Yang jadi pertanyaan Ami kadang-kadang, kenapa ya kok bisa ya gitu. Jadi berarti itu mimpi nyuruh Ami ke sana ya, gitu. Ya kadang-kadang kan antara disuruh atau tidak ya. Kadang-kadang kan belum tentu. Kayak orang pergi haji aja niat duitnya udah ada panggilannya kapan ya kan? Iya benar. Iya, jadi kan kadang-kadang cuma benerkah ya ada gaya gitu. Kadang-kadang suka yang kayak gitu. Terus kayak kita perjalanan kemana kan suka yang aneh-aneh ya kita ngelihat itu orang ngapain sampai bela-bela gitu kan. Jadi kan ada rasa penasaran ya. Oh gitu ya, tetap harus positive thinking lah. Kalau buat gangguan ya udah pasti ada lah. Di mana ada kebaikan di situ pasti ada keburukan. Benar. Iya kah? Di mana ada malaikat di situ pasti. Kayak lu aja deh lu berantem sama laki lu gitu sama bini lu. Jadi kita sama anak malaikat gua sama bini gue. Lagi enggak punya bini nih. Iya kadang-kadang mau yang ketiga sih. Doyan nih. Iya kadang-kadang kita harus berpikir ya. Oh iya kalau satu jadi setan, satu lagi harus jadi malaikat gitu. Jadi harus sejalan. Ayangku kapan nih? Tenang dijaga kalau niatnya baik mah. Insya Allah baik. Sampai 3 mah kurang doyan gimana ya? Aduh. Ya gitu. Mungkin ada Sobat Binor yang nonton dan kalau ada yang mau ikut ziarah gimana Mi?
Apa boleh apa gimana? Aduh, kalau Ami kadang-kadang begini, bukannya Ami nggak mau ngajak, banyak juga yang ngajak. Ami takut karena perjalanan ziarah itu perjalanan kita bagi Ami ya, bagi Ami sendiri ziarah itu ada perjalanan kita. Kenapa sih gitu? Ya kita sama kayak orang mau berangkat haji niatnya udah ada, belum kepanggil. Kalaupun kita ke sana, waktu itu tuh kejadian Ami ya. Jadi kita waktu itu ziarah kemana gitu, tahu-tahu mobil Ami tuh bunyi buak gitu. Bunyi entah itu kan logika kita jalanan lurus tahu-tahu busa bunyi itu dari mana gitu. Akhirnya dicek apa? Iya, dicek pun mungkin nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya udah dilihat nggak ada apa-apa gitu. Tapi disitulah ada Abang Ami cerita, ingat nanti pulang dari sini pasti ada apa-apa gitu. Tapi ingat aja kalau kita ziarah ke sini dan itu benar kejadian. Waktu itu sampai rumah Ami ya ada pertikaian lah gitu. Yang Ami juga nggak tahu-tahu Ami dipanggil, ribut besar. Setelah itu Ami ingat, oh iya tadi ziarah itu bunyi pek gitu kan. Itu kayak batu dilempar ke mobil. Kayak ditimpuk gitu. Iya benar. Batu gede. Itu sampai kita bingung semua ada apa nih. Tapi gitu. mobilnya goyang pas kayak enggak goyang sih, cuma bunyinya yang gede banget. Iya, sampai yang nyupir juga kaget. Terus semua yang ada di dalam mobil dengar. Iya semuanya dengar. Terus kalau itu kan jadikan oh ya pertanda aja lah. Jadi setelah ada masalah kita ingat oh ya kita tadi ziarah ke sana ya insya Allah lah kita kirim Fatihah selesai juga. Kan itu kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ke di Arab ya yang udah pergi haji mungkin ya perjalanannya langsung dibayar di situ di tempat. Yeah. Kan katanya begitu gitu kan. Nah kalau ziarah itu perjalanan hidup kita gitu. Perjalanan kita dibayar kontan katanya di sana. Nah ya iya kan begitu. Iya ada juga sih. Ya kalau bagi Ami sih senang ya kenapa sih dunia akhirat kita cari gitu kan. Kita pergi ke daerah Labuan Ratu, ada siapa di sana, kita sahabatnya siapa di sana gitu kan. Kita menghormati siapa di sana. Silaturahmi gitu. Ya iyalah. Kayak kita kemana ke makamnya yang di Pelabuhan Ratu yang gentar bumi kan ada di tengah di atas kan. Di atas tebing ya. Iya, jadi kan kita di situ banyak kajian lah. Kita harus bersyukur. Itu laut kok kadang di atas ya, kadang di bawah ya, gitu kan. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur lah gitu. Kita harus introspeksi semuanya gitu kan. Oh kajian alam juga ya. Kenapa ya? Kenapa ya mereka ada di atas gunung ya? Ada apa ya gitu. Jadi kalau kita ke sana juga jangan ada sifat sombong. Jadi pernah waktu itu Ami perjalanan juga ke sana, Ami bawa temen, dengan sombongnya sih kalau Ami bilang ya sombong, kalau bukan sombong apa namanya ya gitu. Karena dia bilang tenang kalau ke gunung mah gue biasa di Jepang, katanya dia kan. Dengan kabur iya dengan bangga dia bilang. Tenang aja gue kalau di sana -5 biasa hidup lah bukan dinginan gitu kan. Oh ya sudahlah kan bagi Ami cuma ya sudah disiapkan aja gitu kalau nggak kuat dingin ya pakai kaos kaki bawa yang anget-anget gitu. Biasa Ami kalau jalan tuh ya bawa kopi bawa kompor udah ya kita nikmatin aja gitu kan ke sana enak. Oh di sana dingin yang di Pelabuhan Ratu itu? Ya kan kembalinya ke manusianya kalau dia bicara dengan sifat itu kan ya sudah dia berarti kan sudah bicara dengan kesombongannya kan gitu kan kajian aja kan itu sebenarnya manusia nggak perlu sombong. Iya nggak ada yang perlu disombongin. Iya buat apa? Ternyata sampai sana kita udah rapi waktu itu ziarah jam 3 atau jam 3 lah. Gimana kata abang? Udah Tin, udah. Kita turun. Kita cari kok dia nggak ada ya gitu kan? Ya kan Ami pikir oh dia udah duluan kali, makanya dia doanya udah rapi gitu kan. Pas kita cari dia ada di musola lagi kedinginan lagi pakai sarung pakai sejadah gitu kan. Loh ini dia yang geget katanya -5 dia biasa. Ini baru minus berapa ini di sini ya kan kajiannya ya udah tidak ada kesombongan hidup ini buat apa gitu. Jadi banyaklah kajian-kajian yang harus kita pelajari kajian itu. Buat apa? Ada apa gitu. Jadi tidak ada kesombongan karena sesungguhnya manusia hidup itu ya titipan. Nyawa pun titipan. Buat apa kalau kita bicara sekarang nih orang. Nggak usah deh kita tinggal di kampung nih. Di kampung gitu. Banyak orang yang bicara gue punya ini. Apaan sih gitu. Iya buat apa? Sesungguhnya kalau Allah mau sentil tek sekali kalau Allah datang buat apa? Nggak ada manfaatnya semua itu. Kadang iya aneh saya tuh sama orang-orang sombong apa sih yang lu punya gitu sampai ya kan dia bicara kesombongan tapi dia bicara tidak berpikir ya apa sih yang disombongkan? Yang patut disombongkan Allah semuanya. Gitu. Benar. Iya dong. Kenapa kalau bicara sifat manusia kenapa sih kita ada 99 Asmaul Husna ya. Ya kan? Semua kan ada di situ ada adil, ada songbong, ada semuanya gitu gaji.
Kenapa sih nggak 100 gitu. Itu sih pelajaran buat Ami waktu itu. Ami bicara karena berdasarkan pengalaman Ami ya. Kalau mungkin yang 100 ada itulah ikhlas gitu. Kan terakhir dari Bismillahirrahmanirrahim kan Allah Maha Pengasih Penyayang. Terakhirnya kenapa ada sifat yang sabar. Dari sifat yang dikaji itu semua di dalam Asmaul Husna terakhirnya sabar. Dari sabar itu kenapa sih enggak 100? Mungkin yang 100-nya kembalinya ikhlas. Kalau kita ikhlas sempurnanya hidup. Tapi kan manusia ya gitu. Iya. Susah ikhlas. Iya itu dia bicaranya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita kembalinya kau mau ziarah kemana-kemana itu pelajaran kajian. Kalau kita mau yang negatifnya banyak, kenapa kita nggak ambil yang positif gitu. Biasanya pun kalau yang negatifnya banyak ya kita diperlihatkan gitu. Ya kembalinya ya kayak tadi lah kemanusiaannya. Dia mau ke sana mau ngapain gitu niat aja. Niat awalnya baik atau enggak. Iya gitu. Biasa kan diperlihatkan dan hanya kalau seperti itu sih kalau bagi kami apa? Merasa dan dirasa saja. Kita ke sana mau ngapain? Yang kita pelajari kan kadang-kadang oh ya saya mau datengin dia nih. Siapa dia? Gitu kan. Ada kajian apa nih? Pelajaran buat apa? Kebaikan apa yang bisa kita ambil di sana? Setelah di sana kan kita baru kita ngalamin, kita lihat yang ada orang ke sini begini. Oh itu kajian ya gitu. Pernah ada itu perjalanan suami sih. Waktu itu dia ziarah ke daerah Serang, ketemu orangnya buntung lah, tangannya kecil. Ya enggak biasa lah. Bukan normal. Iya. Tapi kajian yang diambil itu kehidupan. Dan itu jadi secara fisik dia kekurangan iya, secara fisik. Itu kan kajian kita ya. Sesungguhnya jangan kita menilai seseorang itu dari fisiknya aja. Iya. Kadang-kadang ya iya kayak gitu kan. Kadang kalau bagi Ami sih kenapa sih Ami suka ziarah kayak gitu-gitu? Karena banyak kan Mi kadang-kadang cewek yang lihat fisiknya Mi. Cewek tuh suka ngeliat fisik. Enggak terbalik. Laki kali duluan. Iya. Kan kalau laki mas, iya 1:7. 7 perempuan 1 laki. Kita lihat dulu nih laki yang mana dulu nih. Gak apa sih Bo? Kalau udah bicara perempuan ya, hijau. Terbinar-binar itu matanya ini. Iya sesungguhnya itu kan pemandangan itu. Jangan ikut. Tetangga. Ya terus Mi. Iya jadi apa lagi nih yang mau ditanya? Tadi sampai mana ya? Iya, tergantung niatnya kita ke sana. Ya. Yang tadi kekurangan fisik. Iya, karena kan disitulah kita tahu. Jadi kalau buat perempuan kita menghormati, kalau kita mau sholat juga kita tahu ya gitu ibaratnya. Kalau kita kan suka zikir, suka baca ya gitu. Dikasih tahu juga sama beliau itu. Jadi kita caranya, nih bilangin sama istrinya gitu kan. Ya Ami sih itu pelajaran buat Ami sih nggak menyalahkan orang ya. Oh ya kajian buat gue ya gitu kan. Kalau orang tua dulu kita makan nggak habis dimarahin kan. Iya. Kalau anak sekarang kan enggak. Kalau dulu karena bahasa orang tua Ami hormati. Iya, itu kan dari padi ke nasi itu prosesnya banyak. Terus kalau kita nyuci beras juga itu ya Allah ada doanya kan gitu kan dasarnya. Terus kita menghormati. Ya Allah ini kan dari nasi ya Allah lunakan hati yang makan beras ini. Seperti kau lunakan beras ini menjadi nasi. Hilangkan rasa amarahnya, hilangkan kesombongannya gitu kan. Jadi ada kajian, oh ya banyak ya sebenarnya pelajaran hidup yang gitu kan. Iya, kadang orang tua nakut-nakutinnya nanti nasinya nangis loh, nanti nyamperin nasinya. Itu kan untuk kebaikan dan ya. Dulu kan kita kalau makan gak habis, kadang-kadang kita makan kentut ya kan. Kalau sekarang kan biasa aja mau kentut, mau makan. Kalau dulu Ami digebrak sama orang tua Ami itu. Pergi kamu gak menghormati ini nasi. Gak bersyukur ya kamu gitu. Jadi kita harus yang ya sebenarnya sih kalau orang tua dulu kajiannya bagus ya gitu. Iya, bagus. Dan tidak didapat sekarang gitu kalau Ami bilang. Karena pelajaran orang tua dulu syarat dengan kehidupan kita sekarang gitu. Jadi apapun semuanya mau kita mau ziarah, mau kehidupan apa, ini harus dibuka gitu. Jadi kita harus yang coba kita belajar menyatukan hati, pikiran sama mulut gitu. Susah tuh cari temen. Banget. Kadang lu cari temen nih hatinya lain nih. Udah belok-belok dikit, belok kanan dikit, kiri dikit. Sesuai dengan omongan dengan perilakunya. Iya itu dia. Kadang-kadang kita harus pintar. Harus pintar-pintar kita cari temen. Harus kita pintar-pintar cari tempat curhat. Jangan jadi kita jadi bumerang. Sama kalau kita ziarah juga.
harus kita pintar siapa yang kita ziarahi. Apakah ziarah ini benar-benar seorang wali atau tidak. Kadang kan terlihat gitu. Ya insya Allah kalau kitanya baik, niatnya baik, ketemunya yang baik. Kalau kita ziarah cuman buat aneh-aneh ya ketemunya begitu gitu. Jadi banyaklah pelajaran yang Ami ambil. Apalagi waktu kemana? Waktu ke Sunan Rahmat waktu itu di Garut. Itu Sunan juga Rahmat. pelajaran. Ya banyak sekali pelajaran yang Ami ambil. Di sana ada pemandian ya gitu. Di situ ya kan ada yang buat dia silat apa namanya? Kanuragaan ya. Oh, kanuragaan. Ya kalau dia niatnya itu ya itu yang dipertemukan gitu. Kalau niatnya bagus, ya bagus insya Allah. Karena kan di situ kalau Ami senangnya gini, kenapa sih kita senang? Karena di situ kita nambah teman ya, silaturahim, ketemu, kita balik lagi ketemu, kita tukar pengalaman, sharing lah minimal. Jadi kan kalau bagi Ami, siapapun yang datang ke Ami itu sudah pasti Allah kirimkan buat Ami. Itu anak kecil juga adalah guru bagi Ami. Jangankan orang yang sudah tua ya. Karena kebaikan kita belum tentu keburukan buat kita. Ya terbaliklah atau keburukan dia belum tentu bagi kita. Memperbanyak teman, memperbanyak silaturahmi. Iya benar-benar. Karena apapun itu pasti ada kebaikan. Kalau mau cerita yang horor-horor mah udah jangan diomongin, semua juga horor kan. Iya, wujudnya manusia sebenarnya kan horor ya. Itu setan bala hitam itu. Setan doyan rokok sama kopi. Karena hati manusia itu gitu kan yang bikin itu seperti kadang-kadang setan juga kalau dia bisa milih kenapa sih gue lagi yang kena gitu. Iya. Gua dibawa terus katanya. Padahal kan tidak. Jadi sebenarnya harus seimbang. Mereka juga punya kehidupan. Ya minimal kita nggak mau diganggu ya jangan ganggu mereka. Gitu. Harus dipikir lagi nih. Oh iyalah gitu. Seburuk-buruknya mereka pasti ada kebaikan yang harus kita ambil. Karena mereka menampakkan belum tentu mereka apa. Karena mereka cuma mau keberadaan mereka ada, mereka mau diakui itu gitu. Diakuin eksistensinya. Iya. Eksistensinya mau diakuin. Iya dan kita juga harus tahu. Jadi tidak semua setan itu membawa keburukan ya, tergantung dari niatnya apa. Kalau kita acak-acak dia pasti keluar yang enggak baiknya gitu. Enggak cuma yang goib doang, yang asli aja kalau diacak-acak pasti marah manusia aja. Ya kadang-kadang enggak usah jauh-jauh gitu. Ami lagi ngobrol sama anak kami nih. Ada yang tampil ngapain dah gitu kan. Masih sore gitu, udah tampil ngapain gitu kan. Iya, bisa ya udahlah gitu kan. Ya mereka kan ya udahlah dia mau ikutan ngobrol lali gitu aja. Tapi kita mudah-mudahan sih insya Allah sih kita nggak ada niatan untuk bikin podcast ini sih ya nggak ada niatan untuk ganggu mereka. Iyalah ya minimal kita cuma mau cari kebaikan. Juga kan sama aja kayak manusia ada yang usil ada yang nggak usil ya kan. Kita kan cuma minta amannya aja judulnya kalau kita pun ngadain penelusuran ya minimal kita mau cari amannya aja bagaimana yang tidak baik ya kita keluarkan jangan sampai dia mengganggu gitu aja ya bagus sih nggak apa-apa cuman ya kayak tadi harus cepat ya harus dilihat juga dikaji juga ada apa sih buat apa sih gitu jangan ya minimal ada dia walaupun dia menyatakan eksistensinya dia ada di situ ya dia tahu ya udah gitu masing-masing aja nafsi aja gitu kan gitu nggak usah jauh-jauh dah kita kadang-kadang sama orang ya gitu kan orang punya sifat macam-macam sifat setan sifat malaikat udahlah kalau Ami bilang lu dikubur juga masing-masing sama gue gitu kan kadang-kadang ya kan kita kasih tahu belum tentu dia terima benar kadang mungkin ada juga ya goib-goib atau yang iseng yang usil ada itu banyak udah pasti itu kejadian belum lama itu. Jadi ada yang usil lah judulnya. Mereka mengganggu gitu kan. Itu sih belum lama. Baru semalam itu kejadian. Ada yang pemarah juga kayak manusia juga. Iya. Gitu kan. Jadi ada yang usil lah datang itu ke rumah Ami gitu kan. Ya kayak gini lah. Kehidupan goib dan nyata itu nggak bisa dibuang. Mereka beriringan. Tapi kembalinya kita kalau kita baik insya Allah kita diselamatkan. Kalau doa kita untuk leluhur untuk orang tua insya Allah nyampe dan mereka juga tahu. Karena kan mereka sudah dekatlah perjalanan. Bagi ya memang masing-masing kalau yang ada yang beranggapan kalau sudah meninggal ya putus hubungan dengan semuanya. Tapi bagi Ami tidaklah karena iyalah gitu. Karena harus dipikirin juga ya bagaimana kan ada ya mungkin mereka ya Kaurinnya mungkin mereka menyampaikan ke kita gitu kan ya belum lama baru kemarin lah ada yang usil lah datang ke Ami gitu kan ada yang usil gitu ada yang usil itu datang sendiri atau kiriman iya kiriman jadi dia ada yang mau ya coba usil lah gitu
Jadi Ami juga kaget kalau Bukan bagi Ami usil kan itu gini, mah. walaupun kita tahu ya buat apa? Iya. Kembalinya kalau Ami gini, lu begitu sama gue nggak begitu sama lu. Oh iya, ya, harus kita balas Ya juga iyalah, gitu. Iya. karena bagi Ami yakin, lu mau sesakti-saktinya lu, gue Iya. lebih sakti sana, gue punya Allah. Benar. Lu punya dukun ibaratnya, lu punya setan ibaratnya yang Kita bisa pakai jalur langit Iya, kalau gitu. kita kan pakai enggak lah, lu orang sakti juga mati harus dikuburin bareng-bareng sama orang. Benar sekali. Gitu. Jadi Iya. kan enggak ada lu mau sakti apa, gua punya yang lebih sakti gitu judulnya. Dan itu nyata gitu. Itu kejadian nyata. Tapi kan kalau kita doa untuk para leluhur, untuk orang tua, nyampe beliau lebih marah dari kita. Iya. Ini kejadian bener nyata semalam. Ah, baru nih. Iya, itu anak kami masih hidup. Oh, yang anak cowok itu. Iya, jadi gini. Karena kita tadi mungkin ya kita ziarah, kita nyambangin kepada wali, kita doa untuk para leluhur, orang tua, keluarga-keluarga yang tidak ada. Insya Allah akan balik semua. Kebaikan yang datang ke kita, kebarokahan yang datang ke kita. Yang tidak baik pun akan dengan sendirinya. Jadi kalau kita yang baik, bukan kita mencari kebenaran, tapi kebenaran akan datang ke kita. Dengan datang sendirinya. Demi Allah Iya, itu iya, benar. benar. Dan itu kejadian. Jadi banyak sekali dah. Kalau Ami gini ya, percaya tidak percaya, kalau diomongin seperti ini mungkin ada orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya mau diomongin apa juga kita nggak masuk akal. Yang ada kita dibilang gila, ya kan? Iya, benar. Tapi kan kalau ada yang seperti itu hanya merasa dan dirasa. Di Ami itu tadinya banyaklah gangguan. Cuman ya kan kalau kita tahu ya ibaratnya dia dikerjain dari setan pelabuhan ratu. Setannya kan ngadu ke kita. Gue dari ini nih, di ini gitu kan. Iya. Iya kan? Terus kita bilang ngapain gitu kan. Terus waktu itu Ami, ini pengalaman Ami ya. Dahsyatnya kalimat Allah Jalla Jalalu. Itu dahsyat sekali bagi Ami. Karena waktu itu adalah anak sini yang tadi disebut itu kan main ke rumah Ami. Iya. Jadi di situ Si dia datang ke rumah Ami. Dia datang ke rumah Ami, dia bilang, "Nih, itu kok kamarnya gelap gitu kan? Nih, ini begini. Ayo coba kita ngopi aja bareng." Gitu kan? Ngopi bareng, datanglah dia gitu kan. Yang WP itu datang enggak bagus, dia kasih tahu ke Ami begini-begini. Kita nggak cari ke orang lain. Tapi kan kalau bicara goib perlu bukti. Kan gak ada buktinya. Iya. Iya kan? Susah dibuktiin. Nah, kalau, itu kan. Kalau perihal goib susah. Nah, itu kan. Nah. Kok kita bicara kayak gitu jadi ya udah kita doa aja sama Allah. Waktu itu Ami keluar dari mulut Ami dengan sedih Ami bilang Allah Jalla Jalalu. Kelojotan dia. Itu demi Allah. Jadi dia masukin ke anak Ami yang jahat aja. Karena bukan yang jahat kemasukan apa sih maksudnya? Kepekaan ya, kepekaan yang bisa membuat tahu-tahu dia begini gitu kan, tahu-tahu dia gerakannya yang kayak gitu-gitu kan. Ya kalau orang bilang mungkin kesurupan, tapi apalah, tapi bagi Ami, wah ya sudah mereka mau niat nggak bagus aja di Ami, gitu kan. Dia nggak mau ngeliat apa, nggak ada bagus ya niatnya buat keluarga Ami, tapi Ami diperlihatkan gitu kan. Ya, itu Ami ada niatan jelek lah buat iya keluarga Ami ya. memang benar. Itu kayak jadi masuknya waktu itu ke anak Ami. Jadi anak Ami itu kayak benang digulung tuh loh ke kamar. Kalau kita benang kalau kita gini talinya kan gitu ya. Itu begitu. Oh, ngegelinding gitu Iya, anak Ami. Iya. Jadi Ami tarik terus Ami omelin kalau anak Ami kan yang pada usil-usil ya. Jadi Ami bilang, "Mama setan diomelin" gitu. Ya bukan diomelin karena bagi kita mereka juga kan bisa berpikir ya gitu. Kan enggak selalu mereka negatif gitu. Jadi Ami bilang buat apa lu disuruh sama orang itu mau? Iya kan? Kenapa mau? Karena kan lu bilang lu lebih mulia. Kenapa lu mau disuruh? Kan lu bego gitu kan judulnya. Jadi waktu itu terlontar kalimat Ami itu Allah Jalal Jalalu itu dia kepanasan. Oh, langsung kepanasan. Yang benar-benar dia teriak panas. Itu kan jadi kita yang nggak tahu jadi apa nih gitu. Jadi itulah jadi banyak ya kejadian goib itu banyak sebenarnya. Tapi ya itu pelajaran sih buat Ami perjalanan. Kalau memang kalimat-kalimat Allah itu maha dahsyat. Di mana itu keyakinan kamu di situ itulah gitu. Kebesaran kalimat Allah itu dahsyat sekali. Tapi kan mungkin tergantung orang yang ngucapnya, Mi. Ya. Enggak juga ya? Enggak juga. Kalau bagi Ami, siapapun dia kalau kan gini, kebaikan atau keburukan itu kan udah pasti ada Allah di dalamnya. Benar. Tinggal bagaimana kita menyingkapinya.
apakah kebaikan itu dari kita atau dari Allah? Kenapa buat kita baik ya? Ada apa ya? Harus ada pertanyaan banyak lah. Itu udah beberapa kali. Ada yang tahu-tahu ke rumah Ami itu cuman Assalamualaikum gitu. Nih ini begini nih, ini begini. Tahu-tahu dia kelojotan, dia berubah jadi ini, gerakannya gerakan begitu. Ada apa? Kalau kayak kita, kalau kayak Ami kan gak cari-cari tahu ya gitu. Tapi kan dia mewujudkan di depan Ami gitu. Berarti kan orang ini jahat ya sama kita ya gitu kan. Jadi kalau Ami bilang ya kita kurangin main aja dia di luar Fata Morgana tuh gitu. Fata Morgana tuh yang di luar tuh. Belum tentu lu baik di depan lu, di hati lu kagak gitu. Iya, benar. Itu banyak yang seperti itu. Jadi harus dikaji lagi. Ya kalau mau cerita horor mah horor banyak ya, dari mana-mana juga horor. Banyak horor. Malah kalau Ami bilang tuh mereka lebih frontal dari kita gitu. Mau yang bagaimana frontalnya mereka gitu. Ini mungkin durasi nih Mi ya. Asik ngobrol. Kita asik ngobrol nih Sobat Binor. Sebenarnya masih banyak yang mau diceritain sama Ami tentang perjalanan ziarah ke makom ya. Tapi mungkin karena udah durasinya udah terbatas, ya mungkin next time bisa kali nih. Bisa ngapain nih? Bisa kopi. Iya, atau kita main ke rumah Ami silakan. untuk podcast di sana ya. Boleh? Boleh. Siapa nggak boleh? Ajak pasukan. Ya mungkin makasih Ami udah bersedia mampir ke channel kecil kita di. Ya sebelumnya sih Ami minta maaf kali ada omongan Ami yang kurang baik atau tidak baik, tapi kembalinya kan ke masing-masing ya. Menanggapinya seperti apa. Karena kan kalau kayak gini hanya untuk merasa dan dirasa. Karena manusia itu pasti dikasih pengertian yang dia mengerti tapi tidak paham. Benar. Yang tingkat pemahamannya juga berbeda. Bagi Amis itu tidak masalah. Silakan aja mereka berargumen dengan sendiri masing-masing pikirannya. Iya, itu berarti dia pikirannya sempit. Ngap. Ya, makasih sekali lagi ya Ami mau datang ke kita. Dan Sobat Binor, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel kita. Dan jangan lupa saksikan video ini dari awal sampai terakhir biar tahu jalan ceritanya tentang perjalanan Ami ziarah ke makom. Ya, saksikan episode selanjutnya ya. Tetap di channel kita. Lihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan